jualan ikan. Jualan ikan? Jualan ikan, Pak. Nggak malu? Wah, apa harus malu? Saudara semua di situ semua sih, Pak. Jadi saudara-saudara menganggapnya saya masih belum ikut, harus ikut ya. Sebelumnya pernah belum? Sebelumnya belum pernah. Pak. Belum pernah. Belum pernah. Kok berani-beraninya? Ya, Siap, kok berani-beraninya sih? ya kalau orang Jawa bilang barang yang kelihatan itu masa nggak bisa. Oh. Karena melihat dari tetangga yang sudah lama kerja di sana dan tidak punya kegiatan di rumah, ya saya kira itu akan kembali seperti sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan memulai satu perjalanan yang lumayan jauh di desa Gabus Wetan, Indramayu, Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan yang akan kita tuju berada di tempat. Mohon doanya sahabat semuanya, perjalanan kita selamat sampai di tujuan. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Jangan lupa klik channel Pak Denung. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita bertemu lagi di channel Pak Denung, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Sekarang saya sedang berada di satu desa, yaitu Desa Drunten Kulon, Blok Tegal Pelem, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Jalannya wow, mengasihkan, melewati sawah dan tegalan, tetapi sangat mengasihkan. Sekarang saya sedang berhadapan dengan salah seorang yang insya Allah akan memberikan banyak inspirasi. Selamat pagi Mas Nur Iman. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya tertarik nih dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Mas Nur Iman sekarang. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, sebelum kegiatan yang sekarang ini dengan apa ini? Ya miniatur seperti ini, mungkin orang bilang ini limbah, tetapi ini sangat bermanfaat sekali dan bagus sekali. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, sebelum mengerjakan ini, apa yang sedang dikerjakan, untuk pekerjaan apa sih sebelumnya itu? Ya, sebelumnya saya setelah lulus sekolah, alhamdulillah, biarpun di Jakarta nggak tahu kemana-kemana, di situ saya kenal sama orang, diajak kerja jualan ikan. Jualan ikan? Jualan ikan, Pak. Nggak malu? Wah, apa harus malu? Saya jualan ikan di perumahan, ya ikan hidup, ikan air tawar, ikan masak. Ya, alhamdulillah lumayan lama di situ, sekitar 2 tahunan ada. Setelah di situ saya ada tawaran dari teman untuk kerja jadi satpam, Pak. Jadi satpam? Jadi satpam. Nggak malu juga? Apa harus malu, Pak? Selagi itu istimewa. Ya, alhamdulillah saya dipercaya untuk jaga satpam di apartemen. Di apartemen Kemayoran. Sekitar dapat sekitar 4 tahunan di situ. Jualan ikan 2 tahun. Jadi satpam 4 tahun. Ya begitu. Akhirnya saya dipindahkan tugas di rest area Cibubur Square yang ada di Tol Jagorawi. Semasa di situ saya ya dimulai dari proyek 80% jadi. Saya sudah ditempatkan di
di situ suruh jaga proyek tersebut. Berapa lama tuh di situ? Ya sekitar ada 3 tahunan Pak di situ. Ada 3 tahunan ya sambil ikutan sekolah lagi kalau dibilang mah. Sekolah apa? Waktu itu saya pengen kerja di kapal Pak. Oh, jadi keinginan ke kapal tuh masih ada. Masih ada. Karena sekolahnya di Iya, pelayaran. Ya, begitulah. Kiranya Iya, begitu. Setiap ada luang waktu libur saya berangkat mengikuti sekolah tersebut. Nah, setelah selesai semua sertifikat yang dibutuhkan, ya tetap sambil kerja Pak di situ, sambil jadi sapam di situ. Akhirnya saudara ngabarin, Nur katanya ada panggilan kerja di kapal tanker Singapura. Sebentar, saya stop dulu nih. Jualan ikan, jadi satpam, sekolah. Iya, sambil sekolah. Biaya sekolahnya dari? Ya, biaya sekolah sih orang tua yang menanggung, tapi untuk biaya pulang pergi saya pribadi gitu. Yang dari yang gaji satpam tadi. Iya. Oh. Ya, luangkan waktunya buat Sekolah sekolah. selesai. Iya. Setelah sekolah-sekolah yang sertifikat Nah, barangkali ya. betul. Setelah itu dapat terus bagaimana itu? Setelah itu dapat ya sambil kerja sambil nunggu panggilan tersebut Oh, gitu. iya. Ya nggak lama sih begitu selesai. Nah, dapat panggilan. Ngasih kabar saudara katanya suruh cepat masuk ke Singapura katanya. Kapal apa itu? Kapal bunker tanker Pak. di Bunker situ. tanker. Kapal bunker tanker Singapura di situ. Ya, saudara semua di situ semua sih Pak. Jadi saudara-saudara menganggapnya saya masih belum ikut, harus ikut ya saya. Jadi tuh berangkat tuh ke Singapura. Jadi berangkat itu. Berapa lama di kapal? 1 kali kontrak itu 3 tahun Pak. Berapa kali kontrak itu? Itu saya dapat 1 kali kontrak, nyambung kontrak. Terus baru berjalan 1 tahun perusahaan tersebut goyah. Oh. Perusahaan tersebut goyah. Akhirnya mengalami bankrupt, pengurangan kru. Jadi saya kena imbasnya pemulangan kru. Iya. Ya, cuma karena saya punya punya sedikit gagasan, nggak selamanya kerja di kapal. Oh. Jadi saya sedikit-sedikit menyisihkan gaji tersebut, beli aksesoris motor. Simpan itu Pak. Rencananya sih emang mau buka toko aksesoris motor. Oh gitu. Hobi motor Iya. tak? Ya sedikit-sedikit hobi Pak. Iya. Ya karena usaha itu tersebut seharusnya dari hobi dulu Pak. Iya betul. Kalau ngejalanin jadi hobi, mudah-mudahan itu ya ngerjainnya juga biarpun capek, biarpun apa itu Senang hati ya. aja ya. Iya begitu ceritanya. Lama di aksesoris. Akhirnya buka ya. Akhirnya setelah pulang, saya buka aksesoris tersebut. Saya sendiri, kadang-kadang orang mau modif apa, saya sendiri yang ngerjain. Ya berjalan sekitar ada kurang lebihnya ya 2 tahunan Pak di situ. Kurang lebihnya 2 tahunan. Ya setelah pandemi begitu ada omset mulai berkurang. Terus kalah sama yang jualan online kan. Iya. Akhirnya goyah juga tersebut itu. Yang apa tadi aksesoris motor aksesoris tadi. itu. Pikir saya apalagi yang saya harus kerjakan. Masih mikir itu ya. Masih mikir lagi. Rencana apa lagi. Terus saya ada telepon dari teman katanya, "Man, bisa nggak bikinin bunga plastik?" Saya bilang, "Insya Allah saya bisa. Saya bikinin." Sebelumnya pernah belum? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Kok berani-beraninya? Ya. Siap begitu kok berani-beraninya sih? Ya, kalau orang Jawa bilang barang yang kelihatan itu masa nggak bisa. Oh. Gitu Pak. Yakin aja nih. Yakin. Masa barang kelihatan nggak bisa, kecuali nggak kelihatan. Saya coba aja itu Pak.
Saya cari batang kayu yang ada di sekitar rumah. Nah, rupanya saya dapat, saya bikin aja. Nah, akhirnya jadi saya kirim ke tempat orang tersebut. Nah, di jalan dia diberhentiin sama orang gitu, Pak. Ini rencananya bunga yang udah jadi, Iya. bunga plastik udah jadi, mau dikirim ke yang pesan. Yang pesan. Di jalan diberhentikan orang. Diberhentikan orang, dikira saya jualan. Oh. Jualan keliling. Oh. Terus? Begitu. Saya bilang, Bu, ini mah pesanan orang. Kalau ibu mau, saya bisa bikinin. Ya udah katanya, Pak, saya pesan. Saya pesan sekalian 2 katanya. Ya udah Bu, nanti saya kalau udah jadi, saya nggak terima DP, nggak terima apa, saya percaya aja sama orang itu, Pak. Iya. Begitu saya anterin, saya datang ke rumahnya. Insya Allah Bu, 3 harian saya kirim. Saya anterin 3 hari, emang saya tepat Pak, 3 hari saya bikin. Habis daun-daun apa daun juga saya online Pak. Karena saya masih punya stok daun, saya bikinin. Langsung dikirimin. Begitu cepat sekali Mas, saya udah janji 3 hari. Kalau 3 hari saya janji, saya kerjain. Iya. Ya udah Pak, kita ya. Udah, balik lagi Pak. Balik lagi setelah saya posting tersebut, sekitar tetangga juga pada ngikut. Itu. Untuk pesan. Iya. Iya, sebentar Mas Iman. Sahabat, ini orang nekat ini. Iya, ini orang nekat. Nggak punya background, nggak ngerti apa-apa tentang bagaimana membuat bunga. Tapi karena yakin, karena percaya bahwa ini pasti bisa dilakukan. Yang pertama. Kedua, tadi nerima pesanan orang. Ini juga karena bukan nekat tanpa alasan ya. Nekat tapi dengan perhitungan yang matang bahwa saya yakin saya bisa melakukan itu. Begitu ya Mas Nurman ya? Begitu ceritanya Pak. Akhirnya tetangga-tetangga pada ngikut katanya, bisa bikin, bisa. oh Saya bikinin. Kalau rak ini katanya TV, insya Allah saya bisa, saya bikinin. Sekiranya saya bisa, pasti saya kerjain. ada nggak? Barangkali kan saya tidak tahu ya. Ada nggak yang pesan lalu, wah saya nggak bisa. Sampai dengan saat ada barang pesanan, Mas Nur Iman, saya pesan barang ini, wah saya nggak bisa. Pernah nggak begitu? Saya belum pernah Pak. Apapun pesanannya, Siap. saya siap aja. Itu. Ada yang bikin rak nih, saya bikinin. Iya. Rak bunga, saya bikinin. Iya. Pokoknya apa aja yang kiranya saya mampu, saya bikinin. Iya. Nggak tahu nih, kok bisa-bisanya ya. Berikutnya Mas Nur Iman, ini di hadapan saya, di belakang saya, ini ada miniatur. Sahabat, ini miniatur mobil, miniatur kapal, ada miniatur kereta api juga ini. Iya. Ya. Ini terbuat dari apa ini? Itu terbuat dari bambu Pak. Bambu. Dari bambu. Ini awalnya gimana nih? Ada yang pesan? Kalau itu inspirasi dari lihat YouTube ceritanya itu Pak. Oh. Lihat dari YouTube sambil menunggu sahur. Saya lihat-lihat, saya kepengen bikin. Nah, saya rencana mau bikin lah. Sambil nunggu buka, sambil nunggu sahur. Saya pengen itu bikin kapal pinisi ceritanya Pak. Ini yang pertama. Yang pertama sekali saya bikin. Ceritanya kapal tersebut itu jadi. Saya cat, saya pajang di depan toko sana. Akhirnya tetangga itu ya kepengen sih Lihat kapal itu. Lihat kapal tersebut. Katanya, "Kang, dijual enggak?" Saya bilang, "Enggak dijual sih sebenarnya, ini punya saya sendiri." Saya bilang, "Kirain mau jual," katanya. "Kalau dijual berapa harganya?" Ditawar begitu. Iya, saya bingung Pak pertamanya. Mau ngasih harga berapa karena saya nggak jualan ceritanya gitu. Iya. Akhirnya coba-coba saja lah. Akhirnya saudaranya datengin lagi, masih penasaran katanya, "Kang," katanya, "kakak katanya mau beli kapalnya berapa?" Ya udah gini aja saya bilang, "Kalau emang ini saya kasih harga 300." Ya udah katanya, "Kang, nggak apa-apa." Begitu Pak. Nggak nawar Iya. dia, langsung terima aja. Iya, nggak terima aja.
Tapi Kang katanya minta dikasih nama katanya. Oh. Kasih nama tanggal lahir itu Pak buat Iya, anaknya. Iya. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Mhm. Nanti saya bikinin. Saya bikin cutting stiker apa, saya tempelin aja Pak. Mhm. Akhirnya saya anterin. Ya nggak lama saya posting lagi Pak. Diposting di FB, rupanya ada yang minat lagi. Katanya, Kang bisa nggak? Saya juga mau bikin kapal begitu katanya. Pinisi lagi. Finisi lagi Pak. Ya udah bisa saya bilang. Buat di mana? Buat di rak katanya. Saya bikinin Pak. Ternyata bikinin kegedean. Oh. Aduh katanya Kang kegedean. Katanya ya udah Kang saya minta lagi katanya bikinin lagi. Mungkin karena sendirinya mungkin hasilnya puas ya Pak. Bikin lagi katanya minta kereta. Oh, yang tadi Kereta pesen api. pinisi tadi Iya, tuh. nambah lagi pesen kereta api. Saya bikinin lagi, tapi katanya jangan gede-gede. Yang kecil aja ya udah saya bikinin. Nah itu Pak, dari situlah akhirnya mungkin bisa menghasilkan uang mungkin. Jadi pikir saya dengan adanya pandemi begini, akhirnya saya banting setir aja lah, saya bilang bikin miniatur aja. Akhirnya begitu Pak saya bikin. Dari teman juga, dari teman sekolah ada yang mau, ya saya bikinin. Ya, Jadi sekarang nih miniatur yang sudah dikerjakan selain pinisi berapa buah itu? ada sekitar 5 buah Pak yang sudah 5 keluar. yang pinisi yang sudah keluar. Iya. Pinisi ini ada Kapal apa feri. ini? Feri. Iya. Ada kereta api. Tapi Ada mobil. Jeep ya klasik kan? katanya. Iya, Jeep klasik ya. Iya. Mas Nur Iman. Tadi di kapal. Hmm, Di kapal kan kerjanya gajinya kan besar. iya Pak benar. Kok sekarang milih pekerjaan yang begini? Saya pikir kerja di kapal itu gak bakalan selamanya di situ Pak. Karena melihat dari tetangga yang sudah lama kerja di sana dan tidak punya kegiatan di rumah, ya saya kira itu akan kembali seperti sebelumnya sebelum kerja di kapal Pak. Balik lagi ke rumah lagi. Jadi intinya saya punya ini kerja di kapal, kerja di orang itu nggak bakalan selamanya. Ya apa ya? Saya pikirnya nggak bakalan bertahan begitu-begitu aja Pak. Jadi saya punya ini, saya punya pikiran, saya kerja buat cari modal aja. Setelah udah punya modal, saya akan balik lagi. Kita kan juga akan balik lagi ke kampung kan Pak. Gitu. Jadi kalau orang yang kerja ke sana-sana juga nggak punya usaha di kampung, udah bakalan habis lagi Pak. Itu contohnya udah banyak. Kalau nggak disambangi dengan usaha di kampung. Yang di kampung. Jadi pikir saya, biarpun kerja kemana-mana, kalau di rumahnya pulang dari sana-sana ke rumah nggak ada kerjaannya, udah pasti habis Pak. Jadi pikir saya, biarpun di rumah dapatnya sedikit, alhamdulillah Pak. Saya di sini biarpun nggak punya gaji, nggak masih bisa bertahan lah. Dengan keadaan begini saya ya apa aja. Gitu Pak saya. Istimewa. Pertanyaannya adalah, saya sering ngobrol dengan mereka yang kerja di laut. Saya tanya, mau sampai kapan kerja di laut? Jawabannya tidak tahu. Mau sampai kapan? Betul ini. Iya. Mau sampai kapan kerja di laut? Tidak tahu Pak. Sampai kapan? Lalu kenapa nggak kerja di darat? Dia malah balik bertanya, kerja apa Pak di darat? Saya bingung. Akhirnya ke laut, pulang, nggak habis uang, balik lagi. Sebenarnya di darat banyak pekerjaan ya. Betul. Terutama ide-ide tadi kan. Nah pikiran saya nyambung ke situ Pak. Pasti orang habis cuma kerja di sana buat ngabisin di rumah, habis di rumah berangkat lagi. Balik lagi. Kapan mau di rumahnya? Dengan keluarga, Betul, pikir dengan saya. istri, dengan anak. Saya mikirnya apalagi sekarang Pak, orang tua sudah tua semua, sudah rapuh. Yang dikhawatirkan kita juga nggak mau. Betul. Orang tua sakit nanti ada apa-apa kita di sana kita nggak bisa
istilahnya ngurus orang tua. Iya, iya. Kata orang tua mah katanya jasanya terakhir terhadap anak itu nanti pas orang tua nggak ada, itulah balas budinya. Jadi yang ditakutkan begitu saya, Pak. Karena orang tuanya udah pada tua-tua. Kalau mikirin masalah ini semua mah materi itu Pak nggak ada habisnya. Iya. Dikasih segini minta segitu, dikasih segitu mah terus Iya, saya iya, nggak iya. bakalan ada habisnya. Iya. Yang penting kita bersyukurin aja apa yang saya bisa, apa yang saya mau, betul, betul. untuk mendapatkan ya sedikit rupiah. Yang penting saya ya nikmatin dengan pekerjaannya sekarang. Iya. Itu aja Pak. Ini bahan bakunya dari mana ini? Itu sebenarnya dari bambu gitu Pak. Dari bambu. Dari bambu. Ya itu juga terinspirasi setelah saya bongkar rumah. Karena rumah saya rumah zaman dulu, pakainya atapnya bambu. Betul. Dari sisa tersebut saya ngebayangkan apa yang harus dibuat ini bambu. Dengan bambu. Nah itu tadinya Pak begitu. Ya saya ambilin, saya belah-belahin apa yang harus saya buat ini. Saya lihat di YouTube aja. Apa nih gerasi yang dari bambu? Oh begini-begini. Saya coba. Itu tadinya bekas bambu-bambu itu saya bongkarin Pak. Bambu ini kalau dibakar sayang juga. Iya, betul, betul. Sekarang nggak ada orang masak nasi pakai bambu apa segala macam, udah pakai listrik semuanya. Akhirnya saya ya mau bikin apa aja lah saya nih. Saya bikin ya, bikin aja itu. Iya. Ini istimewa sekali hasilnya, kerajinan ini ya. Kerajinan dari bambu, mungkin bisa juga kita katakan ini limbah ini, tapi kok jadi menghasilkan uang ini ya. Mas Nur Iman, menurut dirimu, setiap orang bisa saja sih mendefinisikan ya. Apa sih pengertian, apa sih arti sukses itu? Kalau saya pribadi Pak, sukses kemungkinan dari pandangan orang itu sukses itu bisa mempunyai segala apa yang diinginkan. Mungkin dari materi juga, dari jabatan apa segala macam. Tapi kalau pikiran saya sukses itu berguna bagi tetangga dan sekitarnya, itu aja Pak. Itu yang dikatakan sukses itu begitu. Kalau dengan keluarga pastilah ya. Iyalah. Sukses itu adalah manakala kita melakukan sesuatu dan berguna bagi tetangga sekitar rumah. Sekitarnya Pak, begitu. Orang berkira-kiranya itu pasti wah dia sukses punya begini, salah sebenarnya Pak. Kalau kata saya itu Pak. Iya. Sukses itu menurut saya begitu. Ya berguna lah. Mas Nur Iman, ini dari Mas Nur Iman sekarang udah berkeluarga, udah punya rumah, ada usaha toko, ada kegiatan ini. Ini orang-orang yang paling berjasa. Kira-kira siapa itu bagi kehidupannya? Ya yang pasti orang tua dukungannya Pak. Orang tua. Iya. Begitu juga dengan keluarga lah yang utama Pak. Itu. Jadi ya banyak rekan-rekan juga yang mendukung, istilahnya mensupport. Nah, kamu bisa Man, tekunin aja. Mungkin dari situlah kamu nanti istilahnya bisa buat kehidupan sehari-hari dari situ. Jadi saya yakin juga karena saya suka dengan mainan-mainan begini Pak. Jadi intinya mah yang pertama itu orang tua lah. Iya. Karena satu orang tua itu, orang tua saya juga sama, pengrajin juga. Orang tua juga ya. Itulah kira-kira yang pasti itu orang tua. Betul. Iya. Terima kasih kita sudah bincang-bincang. Sahabat, ada yang bisa kita petik dari obrolan ini. Yang pertama adalah keyakinan diri bahwa apa yang kita lakukan itu yakin bisa. Apalagi tadi ada pernyataan bahwa barang kelihatan itu bisa lah, gampang. Ya, gampang bisa dilakukan. Keyakinan. Berikutnya adalah bahwa apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi keluarga pastinya dan juga tetangga. Dukungan dari orang tua menjadi hal yang sangat-sangat penting.
Makanya mari kita jadikan satu kepercayaan diri kita bahwa apa yang kita lakukan itu bisa berguna bagi masyarakat sekitar. Demikian obrolan kita kali ini dari ujung Indramayu di Gabus Wetan. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Ingat, sukses adalah hak setiap warga negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.